Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir dalam acara seminar online pada siang hari ini. Oke, langsung saja kita akan mulai seminar online-nya yang akan dibantu oleh Ibu Dwi Kumalasari dengan Oke, topik efektivitas penggunaan alat berat pada proyek konstruksi. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan. Bu Ai, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Rara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya hormati eh, moderator kita hari ini, Mbak Ratih, atau saya biasa manggilnya Mbak Rara Cantik gitu ya. Oke, kemudian peserta yang lain juga, eh, Bapak, Ibu, Mbak, Mas yang hari ini join melalui Zoom di seminar online kita hari ini. Nah, hari ini kita santai tapi tetap edukatif ya. Eh, Temanya yaitu efektivitas penggunaan alat berat pada proyek konstruksi. Nah, sebelumnya izin saya share dulu. Yes. Mohon izin share, Mbak Rara. Oke. Oke, apakah sudah terlihat untuk slide-nya? Sudah Mbak, sudah. Sudah. Oh, Ya, sudah. oke. Terima kasih. Nah, untuk tema hari ini yaitu efektivitas penggunaan alat berat pada proyek konstruksi. Nah, kalau kita berbicara dengan konstruksi, orang-orang teknik pada umumnya itu tidak akan apa namanya, tidak akan bisa jauh dengan yang namanya alat berat, gitu ya. Jadi, kita lihat nih keuntungan menggunakan alat berat itu sendiri itu apa, gitu. Nah, keuntungannya yang pertama itu tentang waktu pengerjaan yang lebih cepat. Karena dia tidak manual, kalau kita menggunakan alat berat itu tidak manual, maka waktu pengerjaannya lebih cepat. Nah, di sebelah kanannya ada penjelasan mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, terutama pada pekerjaan yang dikejar deadline. Nah, ini nih yang dikejar deadline, Bapak Ibu yang biasa di proyek, apalagi akhir tahun seperti ini, kita-kita yang di proyek itu pasti dikejar-kejar deadline akhir tahun. Nah, jadi fungsi alat berat ini sangat membantu kita-kita yang ada di lapangan, kita-kita yang ada di proyek untuk mempercepat pekerjaan gitu. Kemudian yang kedua, tenaga yang besar, di mana melaksanakan jenis pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan oleh tenaga manusia. Contohnya galian. Misalnya kita ada di proyek jalan dengan panjang segmen sekitar 3 km kayak gitu. Bayangkan kalau misalnya ada galian untuk LPA itu, kemudian kita menggunakan tenaga manusia yang menggunakan cangkul itu akan sangat lama gitu ya. Waktunya juga lama, kemudian yang dikerjakan juga pasti lebih sedikit dibanding menggunakan alat berat itu. Kemudian yang ketiga ekonomis. Nah, ekonomis ini itu alasan kenapa disebut ekonomis adalah efisiensi, keterbatasan tenaga kerja, keamanan, dan faktor ekonomis lainnya. Faktor ekonomis lainnya itu misalnya seperti pemeliharaannya, kemudian investasi, dan lain sebagainya. Kemudian keuntungan yang keempat menggunakan alat berat yaitu mutu hasil kerja yang lebih baik, di mana mutu hasil kerja menjadi lebih baik dan lebih presisi. Jadi bisa eh, apa bisa dilakukan atau bisa dihasilkan sesuai dengan rencana. Nah, kemudian kita lihat macam-macam alat berat. Ini pasti Bapak Ibu sudah banyak yang menggunakan bahkan ya di proyeknya. Kemudian di sini mungkin adik-adik mahasiswa sudah banyak yang lihat juga. Ada yang pertama dinamakan eksavator gitu. Atau kalau orang Jawa bilang itu cakruk gitu ya. Atau keruan gitu. Ya, ini tekniknya itu namanya adalah eksavator.
Kemudian ada yang dinamakan dozer atau bulldozer. Nah, ini biasanya kalau ada proyek-proyek jalan itu sering terlihat. Kemudian ada motor grader, ada truk ya, yang biasa lalu lalang itu apalagi kalau di proyek. Dan truk itu banyak dimensinya. Ada yang wagon yang besar sekali itu juga ada. Kalau di pertambangan biasanya itu menggunakan itu. Nah, ini yang biasa saya gunakan di proyek itu dump truck. Gitu. Ini ada crane, kemudian ada wheel loader. Itu. Kemudian ada vibrator roller. Jadi kalau misalnya di pekerjaan jalan itu selain untuk meratakan jalan, vibrator roller juga untuk compaction atau pemadatannya juga. Nah, tadi adalah macam-macam tentang alat berat. Kemudian kita lihat tentang produktivitasnya. Produktivitas alat berat itu poin utamanya itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama tentang waktu siklus. Jadi Bapak Ibu sekalian lihat waktu siklusnya. Kemudian efisiensi kerjanya. Dan yang ketiga adalah material yang digunakan. Nah, kita lihat yang pertama tentang waktu siklus. Nah, waktu siklus yang disebutkan dengan waktu siklus itu ada 5 poin. Pertama adalah waktu muat. Jadi muat dari alat berat itu atau kita sebut loading time (LT), yaitu waktu yang dibutuhkan oleh suatu alat untuk memuat material ke dalam alat angkut sesuai dengan kapasitas angkut alat tersebut. Yang kedua, waktu angkut atau hauling time, yaitu HT, di mana waktu yang dibutuhkan suatu alat untuk bergerak dari tempat pemuatan ke tempat pembongkaran. Jadi hauling itu lebih ke dari muatnya, kemudian dibawa kemananya, itu dibongkarnya, itu masuknya hauling time atau HT. Kemudian ada waktu kembali atau return time atau RT. Nah, return time ini yang tadinya di tempat pembongkaran, alat ini balik lagi atau kembali ke tempat pemuatan itu membutuhkan berapa lama, itu namanya waktu kembali atau return time, itu RT. Selanjutnya yang masuk waktu siklus adalah waktu pembongkaran atau dumping time. Makanya kalau misalnya dump truck itu adalah truk untuk bongkar muat, makanya belakangnya itu. Ngapunten Mas, bisa di-mute dulu. Makanya belakangnya itu bisa dibuka langsung gitu untuk menuangkan material yang diangkut. Nah, itu dump truck. Nah, ini dumping time itu adalah waktu pembongkaran. Jadi di sini tergantung nih dari jenis tanahnya, jenis alatnya, kemudian metode yang dipakai itu seperti apa. Biasanya pembongkaran itu lebih ke situ. Kemudian ada waktu tunggu atau spotting time. Nah, waktu tunggu ini adalah waktu saat alat itu kembali ke tempat pemuatan, kemudian memuat lagi, diisi lagi alatnya, dan menunggu sampai alat diisi kembali. Itu di situ ada keterangannya. Nah, itu namanya adalah spotting time atau waktu tunggu. Nah, ini produktivitas alat berat. Yang pertama itu waktu siklus yang berhubungan dengan produktivitas. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi kerja. Nah, hubungannya dengan efisiensi kerja apa aja? Yang pertama tentang kemampuan operator pemakai alat. Jadi operatornya ini sudah bisa dibilang ahli belum sih? Atau baru apa namanya sebulan atau baru 2 bulan memegang alat berat tersebut atau seperti apa? Jadi kita harus tahu dulu operator yang mau menggunakan alat berat itu skillnya sejauh mana? Itu seperti itu. Kemudian ada pemilihan dan pemeliharaan alat gitu. Yang ketiga, perencanaan dan pengaturan letak alat. Nah, ini perencanaan dan pengaturan letak alat nanti biasanya bisa masuk ke tahap perencanaan metode kerja di tahapan pra-pelaksanaan atau biasanya kontraktor itu atau pelaksana konstruksi gitu ya, membuat perencanaan. Oh, ini lokasinya di sini, ini nanti existingnya seperti ini, berarti nanti alat beratnya
apa akan ditaruh di sini, di sini, di sini itu ada namanya perencanaan dan pengaturan letak alat gitu. Kemudian yang keempat ada namanya topografi dan volume pekerjaan. Yang kelima kondisi cuaca, terutama kalau kondisi cuaca seperti sekarang ini kadang panas, kemudian siangnya panas, paginya panas, kemudian tahu-tahu jam 2 atau jam 3 sudah mulai mendung. Itu juga perlu difikirkan. Dan yang terakhir tentang metode pelaksanaan alatnya. Itu yang masuk di efisiensi kerja. Kemudian yang ketiga, tentang materialnya. Material itu juga masuk di produktivitas alat beratnya. Nah, untuk material ada dua jenis sebenarnya di sini. Yang pertama bahan permanen dan yang kedua adalah bahan sementara. Nah, kalau bahan permanen ini lebih kepada bahan yang dibutuhkan saat pelaksanaan proyek. Nah, bahan permanen ini itu biasanya di dokumen kontrak sudah tercantum. Itu biasanya seperti itu. Nah, kalau bahan sementara itu bahan yang dibutuhkan dalam proyek namun bukan bagian utama dari bangunan. Jadi, nanti pelaksana itu bisa menggunakan bahan yang tidak ada di dokumen kontrak juga tidak apa-apa. Itu yang namanya bahan sementara. Jadi, bahan-bahan ini itu biasanya sebagai pendukung atau semisal sebagai penguat untuk konstruksi yang sedang dikerjakan. Itu seperti itu, yang tidak ada di dokumen kontrak. Itu biasanya seperti itu. Nah, eh, seringkali juga saya diajak oleh beberapa pelaksana proyek untuk mengunjungi semacam AMP-nya. Nah, ini AMP waktu pekerjaan jalan gitu dari pelaksana mengajak kami untuk ayo kita pakainya AMP yang di sini. Kemudian apa materialnya kita lihat, material yang akan digunakan itu yang seperti ini. Nah, itu biasanya kalau untuk pelaksana yang transparan gitu ya, itu akan mengajak kita untuk ke sini. Itu. Kemudian seringkali juga langsung diajak ke prosesnya. Jadi ini ada video sebentar. Apakah bisa terlihat? Nah, ini adalah proses mixing material untuk ini, untuk apa namanya beton itu. Jadi kita diajak untuk melihat mixnya seperti apa. Kemudian tadi untuk yang aspal itu kita diajak ke AMP-nya ya, aspal mix play-nya dengan material-material yang digunakan itu seperti tadi. Itu untuk material. Jadi di lapangan juga benar-benar harus tahu material yang diangkut tuh apa sih kayak gitu. Jangan sampai di lapangan ada apa mix truck yang untuk truk yang mix untuk adonan. Ternyata di dalam adonan kok apa namanya mixernya itu nggak muter gitu. Akhirnya ya dalamnya itu adonannya akan mengeras gitu. Jadi kita harus tahu juga seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya tentang penentuan alat berat. Kalau tadi produktivitasnya itu apa aja. Nah, kita sudah tahu produktivitas, kita gimana nih menentukan alat berat yang akan kita pakai gitu. Yang pertama, kita harus tahu lokasi proyeknya dulu. Nah, contoh saya akan lihatkan. Nah, ini adalah beberapa contoh lokasi proyek yang tim saya lakukan kemarin. Medannya, kemudian kondisinya, kita harus tahu semua. Lokasinya di mana, lokasinya seperti apa, existingnya seperti apa, itu kita harus tahu semua. Itu seperti itu. Jadi kita harus tahu nih lokasi proyeknya. Nah, ini juga lokasi proyek yang kedua, kita juga harus tahu semua. Karena lokasi proyek yang pertama ini, nah yang ini, metode kerjanya akan berbeda dengan lokasi proyek yang kedua. Ya, jadi harus paham betul lokasinya seperti apa. Kemudian yang kedua tentang kondisi lingkungan atau medan kerja. Nah, kalau pas saat kabut turun itu harus yang kayak gimana sih kondisi di sana, bisa terlihat atau enggak. Kemudian
kemiringannya seperti apa gitu ya, elevasinya seberapa. Bahkan untuk misalnya kita mau, iya Mas Muhammad Mulia ada apa? Ada raise hand. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Jadi akan berbeda dengan kondisi di daerah-daerah bawah atau daerah-daerah datar dengan daerah-daerah atas yang berkabut seperti ini. Ya, jadi akan sangat berbeda sekali. Jadi nanti kalau di proyek pasti kita harus tahu nih kondisinya. Kemudian selain itu akhirnya kalau kita sudah tahu kondisi, kita akan tahu oh nanti kira-kira dump truck yang akan ke sana tuh kuat atau enggak ya. Karena waktu pernah sharing sharing pengalaman saja di daerah Sodong, Kabupaten Batang itu elevasi kemiringannya itu cukup curam sehingga waktu dump truck naik ke sana itu tidak kuat glondor lagi lah jadinya kita memang harus tahu metode apa kondisi di sana seperti apa. Bahkan kalau misalnya kabut seperti ini itu jurang-jurangnya itu tidak terlihat, jadi sangat berbahaya untuk para pekerja yang ada di sana. Nah, beda dengan yang datar-datar seperti ini atau di permukiman itu akan lebih mudah kerjanya daripada yang kondisi tadi di atas. Itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah jenis dan item pekerjaan. Jadi, pekerjaan yang akan kita kerjakan itu apa aja? Kita harus tahu. Yang keempat, volume pekerjaannya. Yang kelima, target waktu penyelesaiannya. Misalnya, 120 hari kerjakah atau berapa hari kerjakah, itu kita harus tahu waktu penyelesaiannya gimana. Kan kita juga, kalau di perencanaan ada kurva S ya. Kemudian nanti kalau misalnya di lapangan, kita ada laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, kita ada progres pekerjaan, menghitung progres pekerjaan. Nah, itu kita dihitung semua. Gitu. Jadi kita juga harus tahu nih, kapan sih proyek yang kita terima, kapan sih proyek yang kita kerjakan itu selesai. Itu jangan sampai kita dapat penalti dari pihak owner atau pemberi pekerjaan. Nah, untuk selanjutnya penentuan metode kerja atau metode konstruksi sesuai dengan skala pekerjaan. Maksudnya dengan sesuai dengan skala pekerjaannya itu seperti ini. Misalnya dalam proyek itu skalanya kecil. Contohnya kita mau menggunakan ekskavator nih. Ternyata lebar jalannya itu hanya 4 meter. Ya. Nah, kita nggak mungkin nih kayak yang tadi di gang itu kita nggak mungkin pakai ekskavator yang besar. Untuk mempercepat pekerjaan karena deadline mungkin atau misalnya karena tadi target penyelesaian pekerjaannya itu dengan waktu yang tidak lama, kita harus menggunakan ekskavator. Nah, kita menggunakan mini ekskavator nih. Nah, kita harus tahu skala pekerjaannya itu besar atau kecil. Kemudian pemilihan alat sesuai dengan metode kerja dan medan proyek. Selanjutnya, pemilihan jenis alat berdasarkan skala pekerjaan. Nah, kalau sudah semua, baru kita oke nih pakai teknis yang seperti apa, kemudian pakai alat yang seperti apa. Itu. Nah, setelah kita menentukan tadi, selanjutnya kita menentukan kapasitas produksi alatnya. Oh, kita butuh kayak tadi kita butuh karena skalanya kecil kita butuhnya hanya mini ekskavator loh. Kita tidak butuh ekskavator yang besar kayak gitu. Kemudian yang kedua menghitung jumlah alat yang dibutuhkan. Yang ketiga memperkirakan biaya investasi karena itu juga penting. Karena kan kalau di perencanaan itu kan ada 3 poin penting ya kalau kita sebut adalah BMW. Saya dulu kalau kuliah itu senang banget kalau bilang BMB dalam perencanaan. BMW itu apa sih? Biaya, mutu, dan waktu. Nah, itu adalah 3 poin perencanaan yang tidak boleh terlewatkan salah satunya pun, karena itu saling terkait. Nah, ini tadi 3 memperkirakan biaya investasi. Kemudian yang keempat, menghitung biaya operasional dan pemeliharaan serta biaya mobilisasi. Jadi mobilisasi juga masuk di dalamnya. Itu biasanya kalau
kalau di proyek itu ada yang namanya voucher kayak gitu ya. Terus nanti tim saya itu ngitung, oh ini dump truck hari ini itu sudah masuk berapa kali kayak gitu. Itu juga Mas. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah pokok di dalam pemilihan peralatan. Jadi tadi yang di atas tadi kita rangkum jadi satu di sini. Yang pertama memperoleh data-data pekerjaan. Nah, di situ ada kondisi medan kerja, volume pekerjaan, target waktu penyelesaian. Setelah memperoleh data-data pekerjaan, kita lakukan studi penggunaan metode kerja yang tepat dan skala pekerjaannya. Setelah itu, pemilihan alat berdasarkan metode kerja dan kondisi medan, yang disebut aspek teknis. Yang kedua, pemilihan ukuran peralatan berdasarkan skala pekerjaan. Nah, setelah itu alat memenuhi syarat teknis atau tidak? Kalau iya, bisa langsung dilanjutkan ke perhitungan-perhitungannya tadi kapasitas produksi alatnya, kemudian jumlah alat yang digunakan berapa, kemudian biaya investasi dan biaya operasional. Tapi kalau ternyata setelah dianalisis itu tidak memenuhi syarat teknis, maka masih ada nggak nih alternatifnya? Analisis lagi ke studi penggunaan metode kerja yang tepat dan skala pekerjaannya. Nah, kalau tidak, berarti pekerjaan itu tidak visible. Kalau perhitungannya sudah, misalnya dia biayanya visible enggak. Kalau biasanya visible, maka pekerjaan dapat dilanjutkan. Terus seperti itu. Karena kita juga tidak mungkin gambling ya dalam pelaksanaan pekerjaan gitu. Nah, banyak yang belum tahu bahwa alat berat itu juga ada teknologi pendukungnya, gitu kayak tadi teknologi pendukung yang digunakan itu bisa dilihat dari BIM. Nah, di sini saya akan share sebentar untuk video BIM-nya. BIM itu adalah Building Information Management. Masuki revolusi industri 4.0, diperlukan adanya penerapan transformasi digital di bidang konstruksi. Salah satunya dengan menggunakan teknologi Building Information Modeling atau BIM. Bagaimana implementasi BIM dalam dunia konstruksi? Berdasarkan PP nomor 16 tahun 2021, proyek konstruksi padat teknologi wajib menggunakan BIM minimal 5D. Videonya nggak muncul, Mbak. Sedangkan pada proyek konstruksi padat modal, Gimana, Pak? MRK iso Videonya nggak muncul. Oh, nggak muncul. Oke, sekedar. Coba saya share screen manual ya. Eh, apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Makasih banyak. Sama-sama, Pak. memasuki revolusi industri 4.0, diperlukan adanya penerapan transformasi digital di bidang konstruksi. Salah satunya dengan menggunakan teknologi Building Information Modeling atau BIM. Bagaimana implementasi BIM dalam dunia konstruksi? Berdasarkan PP nomor 16 tahun 2021, proyek konstruksi padat teknologi wajib menggunakan BIM minimal 5D. Sedangkan pada proyek konstruksi padat modal, dimensi minimal BIM ialah 8D. Jadi sudah ada aturannya juga untuk Pada penggunaan Permen BIM. PUPR nomor 22 tahun 2018 menyebutkan bangunan gedung negara tidak sederhana dengan luas di atas 2000 meter persegi dan di atas 2 lantai juga diwajibkan menggunakan BIM. Nah, ini banyak. Tekla, Revit, Cubicos, dan lainnya merupakan BIM.
BIM bukanlah suatu aplikasi atau perangkat lunak atau software, tetapi merupakan sistem atau teknologi yang mencakup perangkat lunak atau software. Sebentar. Jadi, BIM itu bukan software. BIM itu lebih ke modelingnya. Nah, untuk software-software atau aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan itu banyak. Ada SketchUp, Tekla, Autodesk, kemudian Revit yang biasa digunakan itu adalah Revit, ada Navisworks, itu banyak. Perangkat lunak atau Kemudian, software nah ini adalah BIM. sistem atau teknologi yang mencakup beberapa informasi penting dalam proses desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan yang terintegrasi pada pemodelan 3D. Informasi-informasi digital tersebut dibuat dalam suatu platform digital atau cloud yang disebut dengan CDE atau Common Data Environment. CDE ini dapat diakses oleh pengguna jasa, arsitek atau perencana, manajemen konstruksi, dan penyedia jasa sebagai media pertukaran informasi. Dengan adanya CDE, kesalahan dan duplikasi file dapat diminimalisir. Informasi yang ada dalam CDE memiliki tingkat kedalaman informasi yang berbeda-beda yang disebut dengan Level of Development atau LOD. Nilai LOD ditentukan oleh banyaknya informasi geometris dan non-geometris yang dimuat di dalam model 3D. LOD dalam BIM disesuaikan dengan kebutuhannya. LOD 100 digunakan pada tahap desain konsep dan LOD 500 digunakan pada gambar as a whole. Semakin banyak informasi yang dimuat dalam model, maka nilai LOD-nya semakin tinggi. Adapun manfaat dari penggunaan BIM adalah visualisasi menjadi lebih terarah dan terukur dengan mudah. Dapat mendeteksi clash untuk meminimalisir konstruksi, waktu dan biaya, serta kolaborasi stakeholder yang lebih efektif. BIM dan levelnya ada beberapa tingkatan, yaitu BIM 3D merupakan 3D modeling, BIM 4D terkolaborasi dengan data scheduling, BIM 5D terkolaborasi dengan data estimasi atau kuantitas dan harga, BIM 6D terkolaborasi dengan data building sustainability, BIM 7D terkolaborasi dengan data facility management application, dan BIM 8D terkolaborasi dengan safety plan. Berikut adalah implementasi BIM di proyek Direktorat Bina Penataan Bangunan, yaitu penataan kawasan Pura Besake, Karangasem, Bali. BIM 3D memberikan visualisasi yang lebih nyata kepada para pekerja sehingga komunikasi menjadi lebih mudah. BIM 4D dapat membuat simulasi animasi tentang bagaimana sebuah proses konstruksi akan berkembang dari waktu ke waktu. Pada proyek ini, gunakan aplikasi Navisworks. Pada BIM 5D, dengan menggunakan aplikasi Cubicles, perhitungan volume dapat dilakukan secara otomatis, akurat, dan cepat. Output dari BIM 6D ini adalah berapa besarnya energi listrik yang digunakan. Informasi garansi, spesifikasi teknis, dan manual operasi adalah beberapa dari data aset yang dapat dilacak menggunakan dimensi 7D. Saat ini, Pura Besake sedang berproses untuk menuju dimensi ini. Nah, kalau ini adalah contoh untuk nanti penataan alat beratnya menggunakan BIM. Dimungkinkan dan lokasi komposisi semua bagian. Nah, jadi tahu nih mobilisasinya, tahu di mana tata letaknya mau diletakkan. Misalnya, ini mobilisasinya seperti apa, kemudian ini kerennya mau ditaruh di ini, itu nanti bisa divisualkan. Masih jarang diterapkan di Indonesia. Untuk informasi lebih dalam mengenai BIM, dapat itu untuk teknologi pendukungnya. Nah, kemudian tadi yang BIM. Masih menggunakan BIM, contoh produknya. Lihat betul. Sudah ya? Sudah terlihat?
Ini adalah contoh perencanaan tata letak logistiknya menggunakan BIM. Jadi, jadi kalau di BIM itu kita bisa menggambar dua dimensi, menggambar dua dimensi, kemudian nanti tiga dimensinya itu ada tools yang dia langsung naik menuju tiga dimensi. Itu seperti itu. Jadi nanti langsung visualnya ke video yang tadi yang paling terakhir itu bisa seperti itu. Nah, ini yang berhubungan dengan alat berat. Untuk tata letak, karena tadi di slide sebelumnya juga eh, harus ada perencanaan tata letak dari alat berat itu sendiri. Sebentar. Nah, kemudian ini adalah contoh dari BIM juga tentang kebutuhan alat logistik yang perencanaannya menggunakan BIM tadi. Ya. Nah, ini di sini ada nih, ini kebetulan menggunakan Revit. Eh, Misal tower crane-nya ditaruh di sini, kemudian dia akan berputar itu itu sudah langsung muncul. Jadi, oh berarti kalau misalnya tower crane diletakkan di sini dengan alat-alat yang ada di bawahnya, tower crane-nya ada di atasnya ini, itu nanti dari pihak pelaksana, karena sekarang semua pelaksana proyek, semua proyek itu harus ada K3L-nya ya, K3-nya. Jadi safety-nya itu eh, sampai zona mana gitu, atau sampai area mana itu bisa dilihat di sini. Oke, cukup Mbak Ratih. Halo Mbak Ratih. Halo Mbak Rara. Iya, Bu. Ya, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Monggo bisa saya kembalikan ke moderator Mbak Ratih. Eh, Baik, terima kasih Bu Dwi Kumalasari atas paparannya. Dipersilakan untuk teman-teman bagi yang mau bertanya untuk sesi tanya jawab sudah kami buka. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung bertanya atau lewat kolom komentar tidak apa-apa. Silakan. Baik, Mbak Rati. Ya. Pertanyaan Ya, Mbak Dwi Kemalasari, iya Pak. saya Syarif Hidayat dari Brebes, Mbak. Ya, Terkait dengan pekerjaan urugan ya, Mbak ya. ya, Itu kita perlu koordinasi dengan kepolisian terkait ya, dengan damsak membawa material itu ada batasan maksimum berapa mobil karena melewati jalur yang padat atau pemukiman melewati pemukiman. Nah, terus terkait jam kerjanya mungkin kalau sudah melewati sore hari kalau dia harus lembur ya ini tadi ada koordinasi dengan lingkungan ya terkait dengan pengamanan segala macam. Yang kedua terkait dengan hasil pemadatan, Mbak. Nah, ya, pas pelaksanaannya ada tahapan-tahapan pemadatannya Mbak ya, nggak bisa langsung sekaligus. Misal kita gelar urugan setebal 30 sampai 40 cm baru dikompek dibadatin. iya, Itu ada batasan tidak berapa maksimum ketinggian yang sebelum dikompek. Sampai dia menjadi katakanlah yang saya misalkan tadi ketinggian 30 sampai 40 cm, kita kompek jadi 20 sampai 25 cm. Itu. Kedua, yang ketiga tentang pengetesan Mbak hasil kepadatan. Nah, ini kan kalau nggak salah sudah ketentuannya bahwa yang melakukan pengetesan kepadatan itu harus apa laboratorium yang bersertifikat kan ya. iya, Gitu. Ya mohon maaf, terkadang di waktu yang bersamaan di akhir tahun waktu sudah mepet itu kan pihak laboratorium juga banyak kesibukan, iya, banyak iya, kegiatan. Nah, ini yang perlu disikapi. Sementara kita buat solid deadline bahwa harus ada hasil ujiannya, hasil uji tes kepadatannya segala macam. Nah itu yang perlu apa kita cermati. Sementara itu dulu masih banyak Mbak di Malasari dan Mbak Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Mbak Rara. Baik, ini mau langsung dijawab Bu Ai atau bagaimana? Mungkin langsung pertanyaan dulu ya.
biar Oke. saya kompilasi sekalian. Oh iya. Ya. Baik, silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Ayo teman-teman, bagi yang Ada? ingin bertanya. Oke. Atau saya jawab dulu aja nggak apa-apa, Mbak? Oh iya, silakan Bu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Syarif Hidayat tadi ya. Yang pertama untuk pemadatan tanah ya Pak. Pemadatan tanah itu kalau sudah dikompaksi atau dipadatkan itu idealnya berapa sih? Antara 15 sampai 20 cm itu ya. Kemudian gini Pak. Jadi kalau untuk tanah memang pertama kan yang harus kita lakukan itu adanya soil test. Nah, seringkali yang sering terjadi adalah tidak adanya soil test untuk pekerjaan jalan biasanya. Jadi sering terjadi di lapangan kalau pekerjaan jalan itu ya udah yang penting dikerjakan gitu ya. Maksudnya langsung digelar gitu bahasa bahasa Jawanya tuh kayak gitu gitu. Padahal ada beberapa eh, ada beberapa segmen yang bahkan kalau misalnya kita mau lihat soil test, kita lihat hasil soil testnya itu jenis tanahnya berbeda-beda. Bahkan dari meter ke sini ke meter ke 1 meter depan atau ke 1 meter samping atau ke 1 meter belakang itu bisa jadi jenis tanahnya itu berbeda-beda. Nah, cuma memang kalau misalnya pekerjaannya itu adalah pekerjaan gedung, pasti harus ada soil test. Tapi kalau pekerjaan seperti jalan gitu, itu seringkali soil test itu tidak diindahkan. Gitu. Kalau untuk compactionnya itu standar apa namanya, yang standarisasi itu sekitar 15 sampai 20 itu sudah bagus, Pak. Kemudian tadi yang tes itu core drill ya, Pak namanya ya. Atau kalau tes itu eh memang ada beberapa eh, apa pengalaman ya Pak sharing. Mungkin Bapak ada pengalaman lain yang bisa kita sharingkan juga gitu. Tapi ini pengalaman pribadi saya karena memang padatnya jadwal dari lab setempat, kemudian dari pihak dinas terkait itu telah kerjasama dengan apa namanya salah satu universitas atau sudah kerjasama dengan pihak lain itu eh, pernah yang melaksanakan core drill itu dari apa namanya dari mitra dinas terkait itu pernah saya lakukan seperti itu karena memang kalau udah akhir tahun kayak gini kan semua itu dikejar deadline ya Pak. Iya, eh, kita tahu juga seperti itu biasanya seperti itu Pak. Mungkin nanti kalau semisal dinas ada yang punya mitra kerjasama itu bisa bisa sharing Pak. Maksudnya Pak ngapunten ini saya sudah berusaha tapi ternyata baru bisa tuh di bulan ini. Padahal kalau sudah di bulan itu kan sudah lewat dari masa kontrak itu seperti apa kayak gitu. Itu pernah waktu itu pengalaman dari dinas terkait memberikan solusi tersebut gitu. Dan itu di daerah saya lakukan di daerah Limpung, Kabupaten Batang. Itu seperti itu, Pak. Iya, mohon maaf sebelumnya Mbak di Pengasari, kalau Oke, kepadatan itu biasanya tes yang dilakukan itu Sen DCP. Itu, mohon maaf. oke. Senkon dan DCP. Nah, terus tadi terkait pengetesan laboratorium, memang itu ada baiknya kalaupun jadwalnya mepet kan di pertengahan pelaksanaan bisa dilakukan tes. Jadi tidak mesti harus di akhir pelaksanaan. Syukur-syukur sih di akhir pelaksanaan juga dilakukan tes juga. Tapi kalau waktunya Oh iya, ya gimana lagi? Itu saja sementara masih banyak. Assalamualaikum. oke. Iya, eh,
Kebetulan kalau yang biasa saya lakukan itu di akhir, Pak. Saya belum belum pernah dapat yang di pertengahan kayak gitu. Mungkin nanti ini sebagai pengalaman saya lagi nih, Pak, untuk tambahan pengalaman saya bahwa kalau tes di tengah juga bisa gitu. Tapi juga kalau misalnya kayak jalan pengawasnya gitu, kontraktornya gitu juga harus yang apa namanya, yang ini ya yang amanah gitu mungkin. Karena banyak juga yang kontraktor-kontraktor kemarin saya menghadapi itu makadamnya itu hanya makadam-makadaman gitu kalau saya bilang gitu. Jadi ternyata saya dapat yang untuk pengawasan dari kontraktor yang kurang baik lah, bisa dibilang seperti itu. Terima kasih Pak Syarif untuk sharing pengalamannya. Iya, Mbak. Ada pun kegiatan APBD juga sekarang sudah dilakukan pengetesan, Mbak. Contoh seperti yang Iya, pada saat gelar base course atau LPA, nah itu kan ada ketebalan minimal 20 cm, biarkan nggak. iya. Nah itu tetap setelah dilakukan compact, dilakukan tes Sencon dan ya tes kepadatan, di antaranya tes Sencon dan DCP. Itu saja. Hmm. Jadi itu Oh, tidak hanya paket provinsi, sekarang untuk paket kabupaten juga sudah mengarah ke sana, ada uji kepadatannya. Terima kasih banyak. iya, terima kasih Pak. Oke. Mungkin Mbak Rara? Oke, baik lanjut. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali. Silahkan bagi teman-teman. Ayo teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Sambil mungkin menunggu ada yang bertanya, di dalam kolom chat sudah ada link untuk absensi, jadi teman-teman bisa langsung absensi, jangan lupa. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Wis. Baik, ini tidak ada yang ingin bertanya kembali.
Oke, mungkin sambil menunggu untuk ada yang bertanya, kita bisa melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi minta waktunya dulu sebentar untuk bisa di on-kan kameranya untuk kita absensi dulu. Ya teman-teman, minta bantu nyalakan terlebih dahulu untuk kita dokumentasikan. Oke, belum cek. Baik, silakan teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Ini kita masih buka untuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Mbak, boleh saya tanya lagi, Mbak? Oh, boleh Bapak, monggo. Saya dapat informasi, cuma belum tahu kebenarannya, bahwa untuk alat-alat berat pada saat beroperasi di ketinggian tertentu itu apa dayanya kekuatannya akan berkurang. Itu misal katakanlah alat itu punya kemampuan 100 tenaga kuda, tapi pada saat bekerja di ketinggian daerah pegunungan apa, dia hanya 80%-nya. Jadi hanya sekitar 80%, 80 tenaga kuda kemampuan aninya. Itu benar apa tidak ya Mbak ya? Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Oh, Mbak. ya. Kalau untuk itu iya Pak, karena untuk apa namanya? Sebentar, saya bukakan. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi alat berat itu sendiri, Pak. Saya. Nah, jadi mohon saya share screen dulu ya, Pak. Sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat? Ya, Sudah. Oke. Ya, Nah, Mbak. Saya dengar. tadi yang disebutkan Pak Syarif nih, ya, karena tenaga untuk alat berat itu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, Pak. Yang pertama, ini di sini ada namanya tahanan gelinding. Nah, tahanan gelinding itu diakibatkan oleh gesekan antara roda dengan permukaan tanah. Kemudian ada yang selanjutnya itu, tuh, oh tidak jalan ya. Nah, ini ada koefisiennya juga tentang tahanan gelinding. Dari jalan makadam, jalan datar, landasan tanah keras, dan lain sebagainya. Ini ada untuk koefisien tahanan gelindingnya. Nah, kemudian yang kedua ada pengaruh kelandaian. Jadi tadi yang Pak Syarif sampaikan itu benar, Pak. Jadi semakin apa namanya, semakin kemiringannya itu terlalu curam, itu akan mengurangi tenaga dari alat berat tersebut atau akan mengurangi produktivitas dari alat berat tersebut. Itu. Nah, di sini kelandaian berhubungan dengan tenaga yang diperlukan alat berat. Itu semakin tinggi tanjakan, semakin besar tenaga yang dibutuhkan. Makanya waktu sedikit sharing pengalaman, waktu ada perencanaan dengan PLTU Batang,
dengan tenaga ahli dari Jepang, namanya adalah Pak Shingo Takagi. Beliau menyampaikan bahwa kalau di Jepang itu tidak mau kemiringan jalan itu lebih dari 30 derajat. Karena efeknya banyak. Efeknya yang pertama, eh, pasti yang safety rider itu selalu gitu. Yang kedua, kita lihat dari eh, contohnya adalah waktu itu dicontohkan adalah dari truknya. Semakin curam atau kelandaiannya itu semakin kemiringannya semakin tinggi, maka eh efek dari apa namanya? Pertama, eh, kebutuhan untuk bensin atau bahan bakar itu akan lebih banyak. Kemudian yang kedua, rem. Kapas remnya cepat ganti. Itu. Kemudian apa namanya? Waktu itu alat-alat seperti onderdil yang untuk di truk itu pasti lebih cepat aus. Makanya waktu di PLTU itu dari Singotaki tidak mau kalau ada kemiringan jalan yang lebih dari 30 derajat kemiringannya. Itu seperti itu. Beliau menyampaikan seperti itu. Makanya kalau kita lihat apa ya kayak jalan-jalan di contoh saya karena saya di Pekalongan gitu nggak Pak, ada daerah di Pekalongan namanya Petung Kriono itu existingnya sangat terjalar sekali. Jadi kemiringannya bisa dibilang 45 derajat, sangat-sangat apa kalau mau ke daerah situ tuh sangat-sangat jeglek gitu Mas, apa ya bahasa Indonesianya, sangat-sangat miring gitulah Pak. Nah, itu. Nah, ini contoh ada gambarnya, Pak. Gambar tahanan kelandaian. Jadi, ada panjang jalannya, kemudian V di sini adalah perubahan tingginya, W itu adalah berat kendaraannya, kemudian H di sini adalah jarak horizontalnya. Ini untuk kelandaian. Nah, ini ada contoh perhitungannya, Pak. Jadi contohnya misalnya kendaraan dengan berat 4.000 kilo menanjak dengan kelandaian 6%. Itu nanti berapa sih estimasi tenaga tambahan yang diperlukan kayak gitu. Nah, di sini itu ada rumusnya yaitu 4% kali 4.000. Jadi ada 240 kilogram. Tuh. Itu untuk yang kelandaian. Kemudian yang ketiga tentang pengaruh ketinggian atau altitude. Nah, kalau altitude ini lebih pengukurannya itu di atas permukaan laut. Jadi tenaga mesin itu akan berkurang sebanyak 1%. Itu di atas mulai kurang lebih 750 meter di atas permukaan lautnya. Gitu. Nah, contoh perhitungannya ini tadi yang tenaga kuda gitu Pak horsepower, di mana ada mesin dengan tenaga 200 horsepower gitu, tenaga kuda bekerja pada ketinggian kurang lebih 950 meter. Nah, kita bisa cari nih berapa sih tenaga yang hilang kayak gitu ya Pak. Nah, itu bisa dihitung karena tadi di sini setiap kenaikan tempat 100 meter mulai kurang lebih 700 meter di atas permukaan laut, tenaga mesin berkurang 1%. Itu. Jadi nanti 1% kali tenaganya, tenaga mesin itu berapa HP, dikalikan ketinggiannya berapa, dikurangi tadi adalah 750 meter di atas permukaan laut. Ini 750 dibagi 100 meter. Jadi besar tenaga yang hilang 4 horsepower atau tenaga kuda. Nah, tenaga mesin yang diperhitungkan adalah 200 horsepower dikurangi 4 horsepower-nya yang tadi. Jadi dia akan berkurang 196 horsepower yang tadinya 200 HP itu karena ketinggiannya 950 itu menjadi 196 HP. Itu seperti itu. Tuh, kemudian faktor lain ada juga tentang maaf tarikan penggandeng atau draw bar pull itu tenaga yang tersedia pada hook. Jadi kalau misalnya ada yang gandeng-gandengan itu juga uh, di ini kan.
Kemudian ada gaya traksi atau rimpul itu. Kalau gaya traksi atau rimpul itu lebih kepada tahanan gelinding ditambahkan dengan tahanan kelandaiannya. Itu kalau untuk rimpulnya. Kemudian ada lagi yang faktor mempengaruhi tenaga alat berat itu ada koefisien traksinya itu. Dan yang terakhir ada grade ability-nya. Jadi kalau grade ability itu kemampuan kendaraan untuk mendaki tanjakan yang masih mampu dilakukan dinyatakan dalam persen. Itu untuk grade ability. Kemudian eh, faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga alat berat ini, selain faktor ini, itu juga kita bisa lihat dari umur alat berat itu sendiri. Jadi alat beratnya itu sudah lama, kemudian terkalibrasi dengan baik atau tidak, itu juga mempengaruhi dari tenaga alat berat itu sendiri. Misalnya, apa namanya, ketinggiannya tidak terlalu tinggi, tapi ternyata alat beratnya itu tidak terkalibrasi dengan baik atau misalnya itu terlalu tua kemudian tidak dirawat gitu makanya tadi pemeliharaan itu penting itu juga mempengaruhi dari tenaga alat berat itu sendiri gitu Pak Syarif. Ya, terima kasih banyak, Mbak. Iya, sama-sama Pak Syarif. Ya, jadi informasi yang saya dapat dari driver-driver yang di lapangan bahwa tenaganya berkurang dan informasi Iya, ponakan juga yang kerja di tambang batu bara di Kalimantan juga ada iya, benarnya karena ada penurunan kekuatan gayanya, kekuatan powernya akibat di iya. ketinggian tertentu. Jadi masih banyak Mbak Dwi Kemalasari dan Mbak Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Syarif Ngapunten dari mana Bapak? Saya dari konsultan Mbak di Brebes. Di Brebes. Ya Mbak. Oh, tapi logatnya kayak bukan Brebes gitu. Ya, saya asli Cirebon. Kebetulan dapat mantan pacar orang Brebes. Oh, oh, oke, oke. Nanti kapan-kapan saya boleh sharing, Bapak. Insya Allah, insya Allah. Sedikit banyak saya pernah ya di pakai provinsi, pakai kabupaten dan bekerja. Oke, oke, oke. Siap. Ya. Karena saya kan masih konsultan kecil, Bapak. Berapa sering ya, Mbak ya? Saya senang, Pak, kalau misalnya ada sharing pengalaman seperti ini. Jadinya melebih menambah ilmu juga, menambah pengalaman juga, kemudian menambah silaturahmi juga. Amin, insya Allah, insya Allah. Iya, kalau kita Oke. berbagi ilmu, insya Allah kita ilmunya Ya, nanti bisa WA-an ya, Pak, ya, untuk insya Allah sharing ilmu. mudah-mudahan. Mungkin Saya, kalau saya pas ada masalah di proyek ini bisa sharing ya, Pak. ya, insya Allah, insya Allah. Oke, terima kasih Pak Syarif. Sama-sama. Nomor saya sudah ada di Mbak Rara Cantik, kata Mbak Dwi. Oh iya, Mbak Rara cantik ya. Nanti saya minta Mbak Rara cantik. Masih banyak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini mungkin ada yang ingin bertanya lagi, Bu, di kolom chat dengan M. Ariska Davi dari mahasiswa Unikal mau bertanya, apakah ada inovasi terkini yang sedang diterapkan di industri alat berat? Oke, di kolom chat ya, Mbak. Rizka Davi. Oke. Eh, apakah ada inovasi terkini yang sedang diterapkan di industri alat berat? Ya. Kalau untuk inovasi terkini itu sebenarnya ada, Mas. Namanya kalau nggak salah 3D mesin itu jadi semacam software aplikasi yang terkoneksi dengan alat berat yang akan digunakan. Jadi misalnya contoh ekskavator nih. Nanti saya akan share screen dulu sebentar bentuknya ya. Bentuknya ada saya punya.
Saya share screen dulu ya. Jadi inovasinya apa sih kayak gitu ya? Selain kita pakai GPS dan lain sebagainya, itu ada nih. Nah, ini namanya 3D mesin control. Jadi di sini nanti apa? Ada control stationnya. Ah, terlihat nggak ya? Sudah Terlihat, Pak. terlihat ya? Terlihat, terlihat. Oke. Di sini ada control stationnya, kemudian ini terintegrasi dengan mesin-mesin kontrol yang ada di alat berat. Nah, ini nanti di alat beratnya ini bisa lihat kayak topografinya, kemudian positioningnya yang kayak di GPS itu nanti bisa terlihat. Jadi ini memudahkan sih, memudahkan operator alat berat. Oh, ini berarti nanti kalau mau maju itu elevasinya, topografinya itu seperti ini. Itu ada namanya 3D Machine Control. Nah, kalau untuk ininya visualnya ini di bawah saya punya. Bentar, visualnya ada. Nah, visualnya seperti ini. Jadi ini tadi dari stasiun yang di atas, dari pusat stasiunnya mengirimkan ke 3D Machine Control untuk operator alat beratnya. Lah nanti dari operator alat beratnya bisa melihat ininya, progres dari tanah ya atau progres dari pekerjaan yang akan dilakukan di situ. Itu Mas Aris itu nama tadi, Mas Aris Kadafi ya. Visualnya seperti ini. Itu Mas Aris, itu Mbak Rara. Iya, Bu, terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Hmm. Untuk teman-teman, ini Oke. untuk jangan lupa absensinya ya teman. Di kolom chat sudah di-share untuk absensi. Halo Mbak di Kumalasari. Ya, Iya, Bapak. terkait penggunaan material untuk urugan, tahapan awalnya kan kita ambil sampel di kuari ya Mbak ya. Iya. Nah, nanti dilakukan di tes di laboratorium, dari situ akan didapat kadar air optimum untuk kepadatannya maksimum yang di kisaran 90 sampai 100%. Nah, artinya itu kadar air optimum itu yang kita jaga, kita pegang untuk pelaksanaan di lapangan. Mm-mm. Iya. Iya, itu yang sudah kami lakukan. Jadi Iya. gelaran sudah di compact, terus kita lihat cuaca mendung, khawatir nanti kadar air hasil pembadanan itu akan rendah, ya kita antisipasi dengan ditutup pakai terpal ya Mbak ya. Iya. Atau pakai plastik itu ya, Pak. Betul, Mbak. Iya, Iya. benar. Ya, Betul. kita pastikan masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Oh, Mbak Rara, ada lagi? Atau dari kolom chat? Kayaknya sudah. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya atau tidak karena di kolom chat ini sudah tidak ada yang ingin bertanya.
Oke, mungkin kita bisa tutup tutup sesi tanya jawabnya ya, Bu Ai. Oh iya, monggo Mbak. Oke, terima kasih kepada Bu Dwi Kumalasari STMT. Paparannya tadi cukup luar biasa sekali. Semoga bisa menambah wawasan kita semua dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir dalam seminar online pada siang hari ini. Saya sebagai moderator mohon izin undur diri. Apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bagi Waalaikumsalam. teman-teman sebelum live bisa absensi terlebih dahulu ya. Oh iya. Oke. Izin live ya Mbak Rara cantik, Mbak di Oh Kulai. iya Pak, terima Terima kasih. kasih Pak Syarif. Kapan-kapan ketemu kalau ke Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.